Sotihotu Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eti Setiawardani. Saya adalah guru agama Buddha di SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 11 dengan materi Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Baik, selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan hari ini kita masuk di materi ke-5 tentang agama Buddha dan pelestarian lingkungan. Itu kita doa buka dulu, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Yang rileks, Ibu akan memimpin duduk ini. Baik, kita mulai. Duduknya yang rileks, tangan di atas pangkuan, matanya terpejam. Amati nafas kita, keluar masuk nafas kita. Amati, kendalikan semua ketegangan dalam diri kita, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Kita rileks, amati keluar masuknya nafas kita. Meditasi kita lanjutkan. Sebagai penyelenggaraan kawasan baik, itu tadi kita sudah melaksanakan praktek budi, mana praktek budi ini memiliki
lebih tenang. Nah, juga ada manfaatnya di segi kesehatan. Ya, tadi kita sudah melaksanakan grounding. Selanjutnya hari ini ada semua ya. Nah, itu mau lihat semangatnya ya seperti itu. Ketika itu mengucapkan semasa rasa, jawabnya ceria. Baik. Ya, semasa rasa Ceria. Murah semangat. Silakan berdiri, ayo kita berdiri. Baik, ketika itu mengucapkan semasa rasa, jawabnya ceria ya. Semasa rasa Ceria. sekali lagi, semasa rasa Ceria. baik. Terima kasih. Semangat luar biasa. Sampai kembali. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita. Kita akan mempelajari agama Buddha dan pelestarian lingkungan. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita bisa melihat tujuan dari pembelajaran kita. Jadi dengan mempelajari agama Buddha dan pelestarian lingkungan, nanti kita mampu untuk mempertahankan perilaku baik dalam menanggapi masalah-masalah lingkungan yang ditinjau dari agama Buddha. Kemudian mampu atau ikut serta dalam perilaku peduli terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian mampu memberikan contoh sikap dalam melestarikan lingkungan ditinjau dari agama Buddha. Mampu menganalisis, mengaitkan dari berbagai masalah dari pelestarian lingkungan dan masalah-masalah lingkungan lainnya. Kemudian dapat dikaitkan dengan suka-suka dalam agama Buddha. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel tentang masalah-masalah dan bagaimana sikap umat Buddha dalam menanggapi masalah pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke ekologi. Apa itu ekologi? Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Jadi, secara garis besar adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu yang dinamakan ekologi. Nah, menurut pandangan agama Buddha, alam selalu berproses secara seimbang dan mengalami perubahan. Karena segala sesuatu yang berkondisi bersifat apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Ketidakkepalan, tidak memuaskan, dan tanpa ada ideal. Nah, menurut ajaran agama Buddha, semua fenomena yang terjadi di alam merupakan sebab akibat yang saling berkaitan. Tadi kita sudah menyambutkan ya tentang bahwa segala sesuatu ini pasti memiliki sifat dari tiga corak universal, tiga corak umum, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca itu ada apa sih? Anicca adalah ketidakbekalan. Bahwa ketidakbekalan ini menunjukkan bahwa semua kondisi tidaklah kekal dan selalu berubah. Selanjutnya, dukkha. Yang kedua adalah penderitaan atau dukkha. Menunjukkan bahwa ketika adanya ketidakbekalan, maka yang akan muncul penderitaan. Seperti ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, namun hal tersebut berubah, maka kita akan menderita. Oleh karena itu, dukkha sendiri sering juga dengan ketidakpuasan. Yang selanjutnya, tanpa itu, kita mengetahui bahwa setiap keadaan pasti berubah-ubah dan tidak mungkin kekal adanya. Nah, karena itulah seharusnya kita tidak perlu memuaskan ego kita. Tanpa inti atau anatta ini menunjukkan konsep ketidakakuan tanpa ego. Ya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada suatu inti yang tetap. Kemudian pandangan agama Buddha terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada dua, yaitu pasti memiliki nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, batin ini termasuk apa sih? Yang pertama adalah bentuk-bentuk nama yang meliputi dari semua perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang kedua adalah pencerapan, bahwa segala sesuatu yang kita alami melalui indera-indera kita, kemudian menerima objek, itu yang namanya Buddha. Kemudian yang ketiga adalah perasaan. Perasaan ini
senang, sedih, ataupun netral, nggak memiliki perasaan apa. Maksudnya nggak ada rasa suka ataupun duka. Yang keempat adalah kesadaran. Kesadaran berperan penting dalam mengendalikan pikiran. Makanya kalian sadar setiap saat, disadari apapun yang akan kalian lakukan ataupun dalam melakukan segala sesuatu. Itu adalah batin. Yang kedua, jasmani. Nah, jasmani ini segala sesuatu yang memiliki unsur jasmani ini pasti ada udara, tanah, api, dan air. Bahwa segala sesuatu ini pasti memiliki unsur yang standar. Itu adalah. Nah, selanjutnya, hubungan Pancasila Buddhis dengan makhluk hidup. Dalam ajaran agama Buddha memandang bahwa ada ketergantungan antara makhluk hidup dan juga makhluk hidup dengan alam di mana keduanya dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, Pancasila Buddhis ini kan melarang kita untuk menyakiti makhluk. Jangan sampai nanti kita mengeksploitasi kita untuk kesenangan kita sendiri dan mengorbankan dewan-dewan yang ada di luar sana dengan tujuan menyenangkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu sendiri. Ya. Selanjutnya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini kan saling bergantungan. Nah, ini sesuai dengan ajaran agama Buddha tentang paticca samuppada. Itu sebuah sebab yang saling bergantungan, saling mempengaruhi satu sama lain. Bunyi hukum paticca samuppada bisa dibaca? Oke, kita baca palingnya dulu coba. Imasi sati idam roti, imasi pada idam pajati, imasi asati idam nabeti, imasa nyoda idam nijati. Yang artinya bahwa dengan adanya ini maka adalah dengan hidupnya ini maka dibuat, dengan tidak adanya ini maka tidak adalah itu, dengan padamnya ini maka padamnya. Itu adalah hukum paticca samuppada, saling bergantung. Jadi kita tidak bisa bahwa segala sesuatu ini itu diri sendiri. Kayak agama Buddha selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu itu pasti terkondisi dengan yang lain, saling berhubungan. Ya, selanjutnya ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungan. Setelah mengetahui adanya hukum atau hubungan sebab akibat yang saling bergantungan tadi seperti hukum paticca samuppada, nah tentunya kita bisa tahu contoh-contoh konkret. Hal ini juga mendukung bahwa setiap makhluk hidup pasti ada ketergantungannya terhadap lingkungan. Contohnya peristiwa rantai makanan di mana makhluk hidup kita mendapat makanan dari lingkungannya seperti tumbuhan sebagai produk. Baik, selanjutnya Ibu akan membuka sebuah video tentang rantai makanan. Silakan disimak. Kemudian nanti kalian tetapkan apa sih yang terdapat pada video ini. Sambung pausnya dengan materi kami.
belalang tadi dimakan sama kata, jadi kata dimakan sama ular, dan ular dimakan sama dengan berputar. Oke, bagus Trio, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjutkan tentang materi. Nah, tadi kita sama baca diaplikasikan atau dicontohkan tentang materi makanan. Sekarang masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan kan sering ada, sering terjadi, sering kita lihat di kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Banyak permasalahan lingkungan. Nah, masalah-masalah lingkungan. Yang pertama ini adalah berjualan bolong atau pemanasan berjualan, merupakan masalah lingkungan dan manusia karena CO2 terlalu banyak. CO2 itu apa? Global ya. Yang kedua adalah menipis-nipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon ini karena adanya CFC yang rusak dapat menyebabkan kanker kulit karena paparan sinar ultraviolet yang sangat panas. Karena apa? Menipisnya lapisan ozon. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan karena keserakahan beberapa orang dapat menyebabkan hilangnya habitat binatang. Tadi karena keinginan mereka, kemudian hawa nafsu, keserakahannya, semua pohon-pohon yang besar di depan hutan dibuka sebuah lahan untuk mereka menanam makanan. Cuma karena hal tersebut mengakibatkan banyak binatang yang kehilangan habitatnya. Ya, jadi banyak, hampir beberapa hewan punah, makin sedikit. Kemudian yang terakhir pencemaran. Pencemaran termasuk udara, air, tanah. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem alam. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sebutkan beberapa contoh masalah lingkungan yang terjadi di sekolahan kita. Yang pertama, sampah tentang kebersihan ya, masih banyak karena Ibu sering lihat banyak siswa yang belum memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, oh iya benar, tingkat konsumerisme, ya kan? Kalau kita lihat setiap pagi itu belum pelajaran dimulai, mereka ini anak-anak banyak yang sudah membeli makanan minuman di kantin atau koperasi. Padahal mereka sudah membawa bekal dari rumah masing-masing. Nah, ini kan konsekuensinya apa? Selanjutnya kita akan menanyakan sebuah video tentang permasalahan lingkungan. Jangan disimak bersama. Masalah yang sering terjadi ya tentang sampah. Banyak orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya, sehingga mereka sering membuang sampah itu di pinggir-pinggir sungai yang akibatnya bisa banjir. Selanjutnya kita melihat
Benar, benar, bagus sekali jawabannya. Karena kurangnya kesadaran di setiap individu memang melestarikan lingkungan ini. Makanya banyak masalah-masalah lingkungan yang memang sulit untuk diselesaikan. Nah, sebagai bagaimana dalam menanggapi masalah cinta kasih. Dengan cinta kasih kita akan ngomong sehingga kita bisa memikirkan tentang apa namanya keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua tentang pikiran, kembangkan pikiran ke arah yang lebih baik sehingga tidak adanya sikap salah. Ketika kita memiliki pikiran baik maka keserangan itu mungkin sedikit demi sedikit bisa kita kurangi. Yang ketiga adalah keselarasan, bersama makhluk hidup harus saling selaras sehingga lingkungan menjadi harmonis. Karena kita tadi saling bergandengan, saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang keempat adalah kelakuan. Nah, batasi kelakuan sehingga kurangi sifat egois, keegoannya yang dikurangi. Sehingga kita bisa melihat atau peduli terhadap semuanya, pada diri sendiri dan semua makhluk. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang permasalahan dalam lingkungan kita. Dan kita kaitkan dalam pembelajaran budayanya. Ada yang ada, ada yang sama. Nah, dari apa yang sudah Ibu informasikan tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Nanti buatlah deskripsi singkat mengenai masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian diisi, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian. Kemudian nanti setelah kalian isi, nanti dipaparkan di depan kelas. Silakan diisi. Masalah yang pertama itu permasalahan lingkungan tentang kebersihan, sehingga siswa membuang sampah sembarangan. Akibatnya itu lingkungan sekolah menjadi kotor, lalu menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu pemandangan dan menjadi sarana nyamuk. Solusi dalam agama Buddha yaitu sesuai setiap kepada bahwa segala sesuatu yang saling bergantungan, apa yang kita buang sembarangan akan berakibat tercemar lingkungan sesuai aturan pada wilayah yang kita sekat. Seorang minggu tidak boleh membuang air atau air besar berendam dalam air. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah tingkat konsumerisme yang tinggi di sekolah. Dapat dilihat pada saat pagi sebelum pelajaran dimulai,
siswa dan siswi tidak banyak yang jajan di kantin sekolah. Padahal tidak sedikit yang membawa bekal makanan dari rumah. Akibatnya adalah semakin banyak jajan sampah plastik pun semakin banyak dan menumpuk. Solusi dalam agama Buddha kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mempraktikkan tata sila dan menentukan memakan makanan hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk mencari kesenangan. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, banyak hutang bodol dan digunakan untuk membuka lahan sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang. Akibatnya terjadi longsor, resapan air berkurang, dan semakin panas. Dalam agama Buddha dijelaskan pada Brahmajala Sutta bahwa seorang samana tidak boleh merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh dan tidak mau merusak tumbuh-tumbuhan. Hal ini berarti bahwa kita semua diajak untuk melestarikan hutan agar ekosistem dapat seimbang. Lalu yang keempat, pencemaran yang pernah terjadi adalah pencemaran lingkungan akibat jebolnya kolam penampungan limbah di perusahaan tambang PT Kaya Putra Utama Koa atau KPUT di Desa Langkat, Kecamatan Malinau Selatan. Akibatnya adalah air sungai bercampur limbah yang tidak layak dikonsumsi dan ikan pun mati. Hal ini mengancam keras eksploitasi alam yang berdampak pada kesehatan lingkungan. Solusi dalam agama Buddhanya adalah agama Buddha menganjurkan tidak membunuh dengan melaksanakan Pancasila Buddhis. Siapa saja yang dengan sengaja melakukan kegiatan pada alam dan mengakibatkan makhluk lain mati, maka hal tersebut sudah melanggar sila. Ketika seseorang sudah berbuat buruk, maka akan ada akibat yang didapat sesuai dengan hukum karma. Baik, pertanyaan dulu. Ya, jawabannya sangat bagus sekali dan sudah sesuai ya. Baik, Ibu akan memberikan kalian refleksi terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian paham tentang materi yang Ibu sampaikan tadi ya? Silakan diisi tabel refleksinya. Untuk pekerjaannya silakan dikumpul. Untuk tabel refleksinya silakan diisi. Baik, sudah selesai isinya? Sudah? Baik, bisa dikumpulkan. Sudah paham ya tentang materi hari ini? Baik, jika sudah paham, mari kita kumpulkan secara bersama-sama terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tadi sudah mempelajari tentang permasalahan lingkungan. Banyak permasalahan lingkungan. Nah, kemudian kita kaitkan dengan ajaran agama Buddha, ada paticca samuppada, ya kan, tentang bentuk sebab kalau tentang kegantungan, kemudian kita sudah lihat tentang rantai makanan, kemudian kita sudah melihat tentang permasalahan dalam lingkungan atau dalam kehidupan di sekitar kita, sekolah, masyarakat, ya, itu banyak permasalahan lingkungan yang terjadi. Semua itu karena apa sih? Karena kurangnya kesadaran ada di setiap individu. Nah, baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Sudah paham semua? Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manajemen lingkungan dalam segi atau dalam pandangan agama Buddha. Pelajari, kemudian ke depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, itu saja. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini dengan baik. Tetap semangat, jagalah kondisi, jagalah kesehatan karena cuacanya sudah tidak menentu. Ya, jangan lupa minum vitamin. Saja, hari dua akhiri nama budaya. Baik, mari kita tutup pembelajarannya. Silakan dipimpin, titik. Pembelajaran hari ini Arahat sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantam abiwademi wakato bhagavata dhammo dhammam namasami supatipano bhagavato sawaka
Wabarakatuh.